Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Jelang pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang, ini TNI Angkatan Udara, pemirsa, menggelar apel siaga di lapangan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sementara Istana Negara ini juga menggelar simulasi penerimaan tamu negara untuk memastikan kelancaran aksesibilitas yang akan hadir untuk mengikuti prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Tim Angkatan Udara mengadakan apel siaga untuk mempersiapkan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, dan ini sudah dilakukan persiapannya sejak Kamis pagi kemarin. Apel siaga diadakan di lapangan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Apel siaga dipimpin langsung Panglima Korps Udara Nasional Marsikal Madya Teddy Rizali Hadi. Ya, sementara kalau TNI Angkatan Udara telah menyiapkan ada total 2.254 anggota gabungan dan juga sejumlah alutsista tentunya untuk mengamankan jalannya pelantikan, pemirsa. TNI menyiapkan, ini ada personil dari 3 matra, yaitu Angkatan Darat, kemudian juga Angkatan Udara, Angkatan Laut, untuk operasi pengamanan VVIP tentunya dalam rangka pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Informasinya tadi sampaikan oleh narasumber kami ya, ada total 35 negara yang akan hadir, di mana 21 diantaranya merupakan kepala negara langsung yang akan hadir. Nah, sementara di istana tentunya menggelar simulasi penerapan tamu negara, pemirsa. Simulasi dilakukan untuk memastikan bagaimana kemudian kelancaran aksesibilitas tamu negara yang akan hadir mengikuti proses pelantikan, di mana ada sejumlah tamu-tamu penting, ada 21 kepala negara yang hadir, di mana kedatangan para tamu negara ini akan diiringi oleh alunan musik dari marching band dari Pas Pampres. Dan mana rencananya juga ini ada sejumlah tamu dari negara sahabat yang akan menghadiri acara makan malam bersama di Istana Negara sebagai rangkaian tentunya dari prosesi pelantikan Prabowo Gibran pada 20 Oktober mendatang. Pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat bagaimana dengan sejumlah persiapan yang saat ini tengah dilakukan di gedung MPR DPR Republik Indonesia. Ada rekan kami Agam Rizky yang akan mengabarkan kepada Anda. Agam, bagaimana sejauh ini persiapan yang tengah dilakukan saat ini di sana? Baik Maria, Sira dan juga pemirsa, tidak terasa 2 hari lagi kita sama-sama akan menyaksikan salah satu momen bersejarah bagi masyarakat Indonesia, yaitu pelantikan serta pembacaan janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, yaitu Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka. Dan saat ini kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi di sekitar gedung paripurna MPR RI jelang pelantikan Presiden terpilih 2024. Jika Anda bisa lihat, Maria, Sira dan juga pemirsa, di belakang kami ini merupakan letak di mana nantinya Presiden terdahulu, yaitu Presiden Joko Widodo bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan duduk bersama setelah masuk ke dalam ruangan. Kemudian di sisi sebelah kanan itu adalah letak di mana Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka nanti akan duduk sebelahan gitu, dan di tengah-tengahnya ini merupakan letak di mana Ketua dan Wakil Ketua MPR RI yang nantinya juga akan turut hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dan tidak hanya itu, Maria, Sira dan juga pemirsa, nantinya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih juga akan disaksikan langsung oleh anggota DPR dan juga DPD. Sebanyak 732 anggota nantinya akan menyaksikan bagaimana pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saat ini kami sudah bersama dengan PLT Sekjen MPR RI, yaitu Ibu Siti Fauzia. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu nih? Alhamdulillah baik. Ya, Ibu Siti, mungkin pemirsa yang ada di rumah ingin mengetahui nih bagaimana persiapan yang telah dilakukan oleh MPR RI jelang pelantikan Presiden 2024-2029 nanti, Bu. Iya. Tinggal 2 hari nih ya, tinggal 2 hari, jadi kita sudah melakukan persiapan di mana gladi-gladi sudah dilakukan. Seperti tadi mungkin kita bisa melihat bagaimana gladi dari keamanan, dan di sini juga masih terlihat di suasana di sini banyak pas pampres ya, pas pampres untuk mengecek kesiapan dari keamanan ruangan ini.
Iya Ibu, tadi kami juga melihat adanya geladi dari Pas Pampres ya Bu ya, di masa Betul. kenerangan gitu ya Bu ya. Betul. Selain dari persiapan keamanan Ibu, apa saja yang menjadi fokus utama bagi MPR RI jelang pelantikan pada 20 Oktober mendatang Bu? Ya, jadi pertama kita juga mempersiapkan kondisi ruangan. Kondisi ruangan di sini pertama kita mengecek kesiapan dari listrik, AC, sound system, semuanya itu kita cek. Dan itu kita langsung berkoordinasi juga dengan instansi-instansi terkait yang menangani hal-hal tersebut. Itu jadinya kita sudah mengadakan gladi karena diharapkan saat pelantikan semua bisa berjalan dengan lancar. Bisa kita bilang juga lampu tidak boleh kedip sedikit pun. Nah, Oke Ibu, boleh kita sambil ngelihat situasi boleh, yang ada di sini Bu ya. silakan. Baik, mungkin saya ingin tahu nih Bu ya, dari MPR RI sendiri ini udah berapa lama nih Bu melakukan persiapan jelang tanggal 20 Oktober mendatang Ibu? Kalau persiapan kita lakukan sudah dari sebulan sebelumnya, di mana semua perencanaan sudah kita buat dan koordinasi-koordinasi sudah mulai dilakukan. Jadi koordinasi semuanya sudah kita lakukan jauh hari sebulan sebelumnya. Oke, berarti jelang sebulan sebelumnya sudah mulai melakukan persiapan begitu ya Bu ya? Sudah. Oke, nah yang menarik lagi Bu, selain ada tamu dari anggota DPR dan juga DPD, siapa aja Bu nih tamu yang nantinya juga akan menyaksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Ibu? Ya, jadi selain anggota DPR dan DPD yang kita sebut dalam forum ini adalah anggota MPR sebanyak 732 orang, kita juga akan acara tersebut akan disaksikan oleh kepala negara. Kepala negara dari negara-negara sahabat itu cukup banyak. Itu ada sekitar 21 negara. Oke. Jadi sudah hampir menyamai KTT ya. Oke. Berarti lengkap ya Bu ya, ada Lengkap. tamu internasional dari luar negeri juga akan datang ya Bu ya. Dan Nah, akan disaksikan juga oleh pejabat-pejabat di Indonesia. Oke. Artinya ada presiden dan wakil presiden terdahulu, ada kepala-kepala lembaga negara, ada dari instansi-instansi terkait yang memang khusus kita undang. Oke. Dan yang utama keluarga dari presiden dan wapres terpilih. Oke, siap. Ibu, tadi kan saya menjelaskan Ibu, letak di mana presiden terdahulu dan wakil presiden terpilih lokasinya ada di sebelah Ada di sebelah kiri. kanan mimbar, kiri pintu masuk. Kiri pintu masuk. Nah, ini kita menuju di lokasi di mana wakil presiden terpilih dan juga wakil presiden Ma'ruf Amin ya Bu ya. Betul. Di sebelah kanan mimbar begitu ya Bu ya. Ya, sebelah kanan mimbar. Berarti nanti alurnya acaranya itu nanti presiden wakil presiden masuk, lalu mereka akan pisah. Sebelah kanan mimbar itu ada presiden terdahulu dan presiden terpilih. Sebelah kiri mimbar itu ada wakil presiden. Nah, setelah pelantikan nanti Ibu, mereka akan tetap berada di lokasi yang sama atau bagaimana Ibu? Iya. Mungkin pemirsa bisa lihat bagaimana lokasi tempat duduk presiden wakil presiden Ibu ya. Ya, jadi di sebelah sana adalah posisi tempat duduk dari presiden, dan di sebelah sini adalah posisi tempat duduk wakil presiden, di mana presiden terpilih akan duduk di mendekati mimbar, dan presiden yang dahulu itu adanya di jauh dari mimbar. Tapi nanti setelah pengucapan sumpah janji itu akan bertukar tempat. Termasuk dari wakil presiden akan bertukar tempat. Itu prosesi yang memang unik ya. Jadi bisa terlihat bahwa ini adalah presiden terdahulu dan ini adalah presiden terpilih. Jadi ada pertukaran tempat. Ada pertukaran tempat ya Bu ya. Iya. Tapi nanti kalau untuk pintu keluarnya sama dari sisi sebelah sana ya Bu ya? Oh, pintu keluar tetap pintu keluar utama. Pintu keluar utama sana. Jadi masuk dari pintu utama, keluar dari pintu utama. Oke, baik. Nah Ibu, kira-kira ada nggak sih perbedaan dari periode sebelumnya nih pada pelantikan presiden dan wakil presiden pada periode saat ini Bu? Ya. Jadi ini rencana ya, rencana, semua masih rencana karena belum. Ini yang pertama, mungkin pelantikan kali ini sangat menjadi perhatian dunia internasional. Sampai ada 21 negara, bahkan kepala negara yang
akan hadir, kepala negara dan utusan khusus yang akan hadir pada kesempatan ini. Dan ada sedikit perbedaan yang dalam rencana itu adalah presiden terpilih setelah mengucapkan sumpah, setelah pidato, itu setelah penutupan, setelah Indonesia Raya, presiden terpilih itu akan menghampiri kepala negara yang duduk di Blok C. Akan menghampiri dan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Biasanya kalau dulu presiden terpilih ini akan berdiri di depan mimbar. Tetapi kalau kali ini beliau yang akan menghampiri kepala negara. Jadi itu prosesi yang beda. Setelah menghampiri kepala negara, beliau akan menghampiri Blok B untuk presiden-presiden dan wakil presiden terdahulu dan pejabat-pejabat negara yang ada. Oke, Ibu. Ini kan ada di ruangan ini ada Blok B dan Blok C. Itu perbedaannya, Bu? Ya, kalau Blok C ini untuk kepala negara dari yang hadir pada saat itu untuk negara-negara asing ya, artinya untuk luar negeri. Sedangkan kalau di Blok B ini adalah untuk pejabat-pejabat yang dari Indonesia. Oke, berarti Blok B dan Blok C tempatnya berbeda ya, Bu ya? Beda. Kalau untuk Ketua DPR dan DPD kabarnya itu juga akan ditempatkan di Blok B? Blok B. Oke, berarti di ruangan ini, di tengah-tengah ini hanya dari anggota DPR dan juga DPD ya, Bu ya? Anggota DPR dan anggota DPD, dan di belakang yang tidak ada mic-nya itu adalah untuk duta besar dan pejabat-pejabat lain yang kita undang. Oke, nah kita balik lagi ke pengamanan ya, Bu ya. Tentu aja ini kan pasti ada waktu untuk clear area ya, Bu ya? Betul. Itu ada waktunya kapan ya, Bu ya? Biasanya itu nanti di jam jadi H-6, jam ya. J-6 itu biasanya jam 12 malam, jam 1 malam itu sudah clear area. Oke, berarti 12 malam, H-1 itu ya? 6 jam ya? Hari H. Oke, siap. Jam 12, jam 1 malam itu biasanya sudah clear sudah area. Steril semuanya, Bu ya. Baik, terima kasih Bu Siti Fauziah atas waktunya. Ya, Maria, Sira dan juga pemirsa, itu adalah perbincangan kami terkait apa saja persiapan 2 hari menjelang pelantikan Presiden Wakil Presiden terpilih. Tentu saja kita nantikan kegiatan tersebut pada hari Minggu nanti, 20 Oktober 2024 mendatang. Untuk sementara saya kembalikan ke studio, Maria dan juga Sira. Oke, terima kasih laporan lengkap Anda, Agam Rizky langsung dari Gedung MPR RI Jakarta. Sudah lengkap tadi di spill bagaimana persiapannya dan juga pengamanan jelang pelantikan nanti. Kami akan jeda dulu, saat lagi kami kembali untuk Anda.